طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وتنفرج القلوب وتسهلت السرور، ثم الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وإمامنا وحجتنا ومولانا محمد حبيب الأرواح والقلوب وعلى آله وأصحابه وكل من إليه منسوب. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. بذكر رسول الله ينشرح الصدر، بذكر رسول الله ينشرح الصدر وتغشى نوالين المسرة والبشر. أيا مولد المختار أهلا ومرحبا بك ازدانت الدنيا وخق لها الفخر. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya, para habaib anak cucu Rasulullah SAW. Guru kami Al-Habibul bin Muhammad Bakir Al-Attas mata'anallah bidul hayati, Al-Habib Abdurrahman bin Muhsin Al-Attas mata'anallah bidul hayati, Habib Khalid bin Muhsin Al-Attas mata'anallah bidul hayati, Habib Mahir bin Naufal bin Yahya, Habib Abdul Qadir Al-Bahar mata'anallah bidul hayatihimah. Yang kami cintai, kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para asatidzah. Mudah-mudahan saya dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Kiai Haji Yusuf Fuad, Ketua DMI Cabang Jatinegara, mata'anallah bidul hayati. Ustaz Dr. Andes Haji Hashim Firdaus, mata'anallah bidul hayati. Ustaz Dr. Muhammad Tantowi Hashim, mata'anallah bidul hayati. Kiai Haji Akmal Siddiq, Ketua MUI Jatinegara, mata'anallah bidul hayati. Ustaz Haji A. Izzuddin, mata'anallah bidul hayati. Ustaz Haji Ali Quraisy, Ketua Masjid Jami Ar-Rahmah, Bapak Haji Gauzi Amir Balmas, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan seluruh pengurus masjid. Jadi kalau di Madinah itu ada masjid dua kiblat. Jadi ada pesawat ke sini. Jadi ada masjid kiblaten. Karena pernah kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, terus turun ayat. Jadi duduknya di situ, ceramahnya. Jadi namanya masjid dua. Jadi ada dua sisi. Duduknya ngadep di situ, para ulamanya, para habaibnya, ceramahnya di sini. Mirip-mirip dengan Mekah, haji umrah ziarah Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, bisa sholat di sana. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Nabi Ibrahim, aku adalah doa. Nabi Ibrahim itu memanjatkan beberapa doa. Di antara doa beliau, Rabbana wab'ats, ya Allah, utus untuk penduduk Mekah, dari penduduk Mekah. Doa Nabi Ibrahim. Dari mulai Nabi Ibrahim nanti ada putranya Ismail. Terus itu yang menjaga tradisi yang baik yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Doa Nabi Ibrahim. Wa busyra wa bisyara akhi Isa. Aku adalah berita gembira yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam.
Kalau kita di dalam syariat Islam itu khutbah Jumat itu ada arkanul khutbah, ada rukun-rukun khutbahnya. Kalau rukun-rukunnya itu nggak bisa dipenuhi, berarti Nabi Isa alaihissalam rukun di dalam ajaran agamanya harus menyampaikan berita gembira. Kemanapun beliau menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat bangsa Bani Israel, Nabi Isa selalu mengatakan, "Inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Kemanapun beliau menyampaikan ajaran agamanya kepada bangsa Bani Israel, tidak pernah beliau lupa mengingatkan, "Aku ini utusan Allah untuk kamu. Aku membenarkan Taurat yang ada di hadapanku, dan aku membawa berita gembira akan datang setelahku." Seorang nabi namanya Ahmad. Ya, kalau nggak ngaji repot. Ini namanya Ahmad, beda dengan Muhammad nih. Lahirlah aliran nanti namanya beda. Yang benar Solo ke Surakarta. Katanya dia ngomong Solo. Yang benar Solo ke Surakarta. Dua-duanya. Hah? Solo ke Surakarta. Dua nama untuk satu Provinsi. Nabi Muhammad SAW. Ahmad, Muhammad. Ahmad itu paling banyak memuji Allah. Makna Ahmad itu paling banyak memuji Allah. Orang kalau cinta tuh memuji. Muji. Orang kalau masih cinta nih sama pasangannya, kopinya pahit, dibilang apa? Gula-gulanya enggak enak. Memuji terus kalau cinta. Nabi Muhammad tidak pernah berhenti memuji Allah. Keadaan sulit apapun. Sampai ketika putra beliau meninggal dunia, beliau meneteskan air mata. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum yang memperhatikan itu, mereka terkejut. Mereka pikir Nabi Muhammad gak bakal nangis. Wahai Rasulullah, kami lihat engkau nangis. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la hazinun walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana. Air mata gak bisa ditahan. Hati itu benar-benar sedih. Kami semuanya berpisah dengan putraku, wahai Ibrahim. Kami dalam keadaan sedih. Akan tetapi kami tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata, melakukan apapun kecuali yang mendatangkan keridhaan dari Allah. Keadaan apapun, Nabi berangkat ke Taif. Nabi berangkat ke Taif, siapa yang nemenin? Kita tanya sama DMI. Nabi waktu berangkat, Nabi Muhammad waktu berangkat ke Taif yang nemenin siapa? Ngomong pakai baju DMI? Hah? Yang tahu dapat sepeda kalau presiden yang kemarin. Kalau presiden yang sekarang dia Rolex. Nabi Muhammad SAW ke Taif. Berangkat ke Taif, siapa yang nemenin? Tanya bukan? Yang dapat hadiah bukan? Siapa yang nemenin? Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu warḍah. Perjalanan ke Taif karena di Mekah sudah, kalau bahasa orang sekarang sudah nggak kondusif. Siti Khadijah radhiyallahu anha warḍaha sudah wafat. Paman Nabi Abu Thalib sudah wafat. Dan nanti dinamakan tahun itu adalah tahun kesedihan Amul Yusuf. Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif sama Zaid bin Al-Harithah. Sampai di Taif rupanya sudah Nabi Muhammad SAW ke kebun anggur, izin untuk masuk ke kebun anggur tersebut, kemudian diizinkan mempersilahkan pamit sama yang punya kebun tersebut. Kata yang punya kebun, kasih aja anggur. Kelihatannya orang itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan
kasih anggur, dikasih anggur. Begitu megang anggur, Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Si tukang kebun, si penjaga kebun itu terkejut. Dia bilang, udah lama saya gak dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya waktu di kampung saya masih dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Emang kampung kamu di mana, kata Nabi Muhammad? Di Wedangan. Memang kampung kamu di mana? Kampung saya di Nainawa. Kata Nabi Muhammad, di situ ada saudaraku Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam, wa ala nabiyina afdhalis salatu wassalam. Di situ ada saudaraku Yunus bin Matta. Kamu kenal? Memangnya kamu siapa? Rasulullah mengatakan, Yunus dan Yunus alaihi salam. Aku adalah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Adas masuk Islam dan langsung dalam banyak riwayat, itu berbeda-beda riwayat. Ada dikatakan Sayyidina Adas itu mencium kening Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, sampai mencium lutut Rasulullah. Dan riwayat mengatakan sampai mencium kaki Rasulullah. Di Taif ditawarin sama malaikat, "Hai Rasulullah, ini mereka nih udah anarkis. Mereka udah kelebihan, mereka udah gak boleh ditoleransi. Izinkan kalau engkau mengatakan iya, kami akan jatuhkan 2 gunung yang menghimpit kota Taif untuk menjadi azab bagi mereka." Nabi Muhammad gak mau. Nabi Muhammad bahkan minta kepada Allah agar penduduk Taif dapat hidayah. Kalau kita punya musuh, kita doain 7 turunan. Nabi Muhammad SAW musuhnya didoain seluruh turunannya dapat hidayah. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka tuh nggak tahu. Saya datang ingin membawa kebaikan tuh mereka nggak tahu. Kalau mereka belum beriman sekarang, ya Allah, keluarkan dari sulbi mereka, lahirkan dari mereka anak cucu mereka yang beriman kepadamu dan kepada Rasul. Jadi mulai hari ini kalau kita punya musuh, kita baik. Berapa turunan kita doain? Berapa turunan kita doain? Jangan 7 di kita. Semuanya kita doain, semuanya. Di Taif Nabi tidak mengeluh. Wah, ini kan saya Nabi yang paling mulia. Kenapa kok saya harus mendapatkan seperti ini? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, aku hanya menyampaikan kepadamu betapa sedikitnya kemampuanku, hinanya aku di hadapan mereka. Ya Allah, aku gak peduli. Engkau serahkan aku kemanapun juga. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau tidak murka kepadaku, dan mudah-mudahan beliau juga diberikan sehat walafiat. Itu juga guru kita Abdurrahman bin Musa al-Atas. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau. Sampai di mana? Ahmad. Ahmad berdoa, Muhammad pujian. Muhammad paling banyak mendapatkan pujian. Semua tentang Nabi Muhammad terpuji. Coba tanya, apa tentang Nabi Muhammad? Coba cari apa saja tentang Nabi Muhammad, semuanya terpuji. Tidurnya Nabi Muhammad terpuji. Kalau kita tidurnya bentuknya gimana? Posisi kita gimana kalau tidur? Suka. Gak jelas kan? Nggak jelas. Mereka yang melakukan penelitian tentang tata cara tidur yang bagus menurut kesehatan, mereka teliti, akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan tata cara tidur yang paling bagus menurut kesehatan itu jangan neken jantung sebelah mana? Kiri. Benar. Apa? Yang paling bagus gimana? Jangan neken jantung. Jadi gimana? Posisinya begitu. Ini hasil penelitian kami. Ntar dulu. Ternyata begitu mereka baca,
sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tidurnya aja terpuji, apalagi kalau kita kan bangunnya nggak ada yang mau puji, apalagi tidurnya. Nabi nggak pernah ngikut, Nabi nggak pernah ngorok. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku memang terpejam, tapi hatiku gak pernah tidur. Kalau kita matanya melek, Igau lagi. matanya melek, Hati pun melek. hatinya belum tentu, gak tahu gitu. Hatinya kemana-mana. Tidur beliau terpuji. Kemudian semua Nabi Muhammad terpuji dari Nabi. Sendal. Mana ada alas kaki, mana ada sendal, mana ada terompa yang melebihi istimewanya sendal, terompa dan alas kaki Nabi Muhammad. Isra Mi'raj. Nabi lepas ya sendal. Langit keberapa sih Isra Mi'raj? Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, sampai wawasala ila hadratil itlaq tashhadu zat bizat, sampailah di wilayah yang tanpa batas. Sendalnya Ikut. sendalnya aja mulia, apalagi kepalanya. Kalau kita manusia banyak kepalanya aja nggak mulia, apalagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya terpuji, nggak ada yang nggak terpuji. Tidurnya terpuji, sendalnya sampai para ulama mengatakan ala rasi hadal kaun na'lu Muhammadin. Di atas alam semesta ini ada terompa, ada sendal, ada alas kaki Nabi Muhammad. Waktu Isra dan Mi'raj tidak diperintahkan untuk beliau melepas alas kakinya. Nabi Musa alaihissalam ala nabiyina afdhalis salati wassalam, Nabi Musa yang mulia, Nabi besar bangsa Bani Israel, Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Ketika beliau akan menuju ke Gunung Sinai, Allah perintahkan, ya Musa ikhlaq na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas sendalmu ya, karena kamu berada di lembah yang disucikan. Lepas. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj tidak diperintahkan untuk melepas alas kakinya. Gak ada alas kaki yang lebih mulia dari alas kaki yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai langit-langit semuanya mendapatkan bagian dari kemuliaan dan keberkahan alas kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku adalah doa Nabi Ibrahim ayahku. Aku adalah berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Aku adalah mimpi yang pernah dilihat oleh ibundaku ketika mengandungku, ketika melahirkanku. Ada cahaya, yang cahaya itu menyebabkan terlihat istana-istana yang ada di Persia, yang ada di Syam. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin ra'aina. Begitu juga ibu para nabi-nabi bermimpi. Jadi Nabi Muhammad menyebut Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan ibundanya. Berarti ibu Nabi Muhammad kedudukannya mulia kan? Mulia. Jangan sampai ada yang gak begitu paham. Berani mengatakan ayah dan ibu Nabi. Ayah dan ibu Nabi dipermasalahkan. Dibilang di neraka lah, dibilang na'udzubillah. Nabi menyebut, aku adalah doa Ibrahim alaihissalam, kakekku.
Aku adalah berita gembira saudaraku Isa ibn Maryam. Aku juga mimpi ibundaku. Nah, ibu ini penting. Jadi kita terima kasih kalau ibu-ibu ada yang hadir untuk bisa menjaga anak-anak kita. Karena jadi saya ngobrol dengan Habib Khalid. Habib Khalid bilang, dulu kita tuh kan masih banyak tuh TPA, masih banyak maghrib sama isya tuh. Nanti DMI kita dorong lagi DMI untuk gubernur DKI sampai presiden itu kita minta untuk antara maghrib dan isya itu menjadi bagian dari budaya kita kan. Maghrib sampai isya itu kan anak-anak banyak di mana? Banyak mana sekarang? Jadi kita akan bersama DMI nanti dengan MUI semuanya untuk paling enggak maghrib sama isya. Ini sudah menjadi tradisi sebetulnya, udah jadi budaya. Dan saya tadi bilang di Mesir sekarang itu Menteri Wakaf, Menteri Agama kalau kita, Menteri Wakaf Mesir itu sedang menghidupkan namanya Katatib, tempat-tempat ngaji Al-Quran di masjid-masjid. Semuanya itu digairahkan kembali, dikasih insentif. Siap duitnya Beb? Habib Khalid siap duitnya. Jadi guru ngajinya anak-anak semuanya, makanannya, apalagi makanannya pokoknya dibuat untuk anak-anak itu jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari taman-taman Al-Quran. Itu di Mesir. Bahkan informasi yang saya dapat, negara yang paling buruk sekarang itu yang kerjaannya itu melakukan keonaran yang namanya Israel itu lagi pusing juga. Karena apa? Karena dengan program menghidupkan Katatib, menghidupkan taman baca Al-Quran, taman-taman belajar Al-Quran, itu mereka takut. Karena kan mereka meminta ayat-ayat Al-Quran tentang Bani Israel dikurangin dong. Ayat-ayat Al-Quran tentang jihad, mereka takut. Nah, kita harus jaga. Dan ibu itu penting. Karena kalau kita lihat ibunda Nabi Muhammad SAW, ibunda Siti Fatimah, Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bagaimana Siti Khadijah mendidik anaknya sampai menjadi Siti Fatimah. Ibu ini penting. Apalagi kalau kita berbicara tentang ibu Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada yang kurang, apalagi sampai tidak beradab terhadap ibunda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ketika usia beliau sudah mendekati 60 atau 60, di saat beliau melakukan perjalanan dengan bersama begitu banyak para sahabat beliau singgah di satu lokasi namanya Abwa. Kemudian ada kubur di situ, beliau duduk di situ, beliau menangis dengan terseduh-seduh. Kemudian setelah beberapa saat baru beliau menoleh ke belakang. Beliau melihat para sahabat beliau yang jumlahnya begitu banyak, lebih dari 1000 sahabat yang ikut dalam perjalanan tersebut. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya, karena Nabi melihat para sahabatnya juga ikut menangis. A'afza'akum bukhari, kamu nangis karena memang terbawa dengan melihat Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Dari pihak Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, pihak dari ibunya adalah penduduk Madinah. Nabi Muhammad masih 6 tahun di bawah untuk ziarah ke ayahandanya, bertemu dengan keluarga ayahandanya dari pihak ibunya. Pulang dari Madinah, merasakan sakit yang luar biasa. Singgah di satu desa namanya Abwa. Dan dari Mekah waktu perjalanan itu, dari Mekah sampai Madinah, Nabi Muhammad dipeluk terus oleh Siti Aminah, dipeluk terus. Rupanya pelukan yang erat itu menandakan akan ada perpisahan. Pulang dari Madinah merasakan sakit, berhenti di desa di satu wilayah namanya Abwa. Dan ibundanya mengatakan kurang lebih, wahai Muhammad, kalau ibu nanti gak ada, kamu pulangnya sama Ummu Aiman, kamu pulang ke Mekah dengan kakekmu. Umur 6 tahun menyaksikan ibunya wafat, menyaksikan penguburan ibunya. Nabi tidak pernah tidak terpuji, semuanya terpuji. Kalau ada yang memiliki masalah, memiliki kesulitan,
bercerminlah dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Gak ada apa-apanya masalah kita dibanding tantangan, rintangan, kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada kita bahwa dunia membutuhkan Nabi Muhammad. Dunia membutuhkan orang yang paling banyak memuji Allah, membutuhkan orang yang paling banyak dipuji. Karena tidak ada satupun dari Nabi Muhammad yang tidak terpuji. Jalannya terpuji, suaranya terpuji, sampai perangnya terpuji. Perangnya Nabi Muhammad. Zaman sekarang orang kalau perang itu yang dihantam apa? Semua dihantam. Nabi Muhammad perangnya terpuji. Begitu terjadi perang Badar, ada tawanan perang. Iya. Nah, tawanan perang itu yang kaya dikasih biaya tebusannya mahal. Yang nggak punya, karena tawanan perang, Nabi tanya, dia pinter baca dan nulis nggak? Oh, pinter. Ya udah, supaya kamu bebas, tebusannya adalah kamu saya tugaskan untuk mengajarkan 10 anak-anak dari kaum Ansor belajar baca dan tulis. Padahal masih belum sampai 100 tahun. Tawanan perang dilecehkan, tawanan perang itu dizolimi, tawanan perang. Tapi Nabi Muhammad SAW, tawanan perang itu sampai mendapatkan perlakuan yang tidak pernah sejarah mencatat seindah, sebagus apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Grand Sheikh Al-Azhar di dalam sambutan beliau Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesir, beliau mengatakan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, pedang yang mereka gunakan di dalam perang itu pedangnya berakhlak. Pedangnya apa? Pedangnya itu berakhlak. Fi suyufil muslimina akhlak. Di dalam pedangnya umat Islam lagi perang aja berakhlak, apalagi tidak karena nggak boleh. Perempuan nggak boleh dijadikan sasaran, anak kecil nggak boleh dijadikan sasaran, orang tua nggak boleh dijadikan sasaran, pemuka agama yang tidak membawa senjata nggak boleh dijadikan sasaran, rumah ibadah nggak boleh dijadikan sasaran, pohon yang rindang tidak boleh dijadikan sasaran. Ada yang bakar-bakar. Ada ya? Jangan. Kita jaga Indonesia kita jaga Jakarta kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW untuk kita menyerap sebanyak-banyaknya keberkahan yang ada dari Rasulullah SAW. Karena beliau paling banyak memuji dan beliau paling banyak mendapatkan pujian. Dan yang terakhir, Maulid Nabi Muhammad membawa keberkahan yang tidak terbatas. Dari mulai sebelum beliau lahir, Mekah dijaga steril dengan Allah kirimkan toiron ababil, burung ababil. Burung ababil Allah turunkan untuk menghancurkan tentara bergajah. Dan nanti para ulama mengatakan, oh itu steril persiapan akan lahir Nabi Muhammad belum lahir, kota yang akan menjadi tempat lahir beliau itu steril dan dijaga. Pada saat pernah terjadi, kalau di sana itu kan batu pasir, ada badai-badai pasir menutupi sumur Zam-Zam. Sampai dicari sumur Zam-Zam nggak ketemu. Malam Nabi akan dilahirkan, kakek Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muttalib, menemukan sumur Zam-Zam di malam akan lahirnya Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad membawa keberkahan, membawa penjagaan, membawa kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Jakarta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan untuk Jakarta, berikan keberkahan untuk Indonesia. Allah berikan kepada para pemimpin kita takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, sayang kepada
kepada masyarakat dan kepada rakyatnya, dan mudah-mudahan para alim ulama kita, para habaib kita, para kiai kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya untuk menjadi yang membina kita semuanya, dan mudah-mudahan kalau kita dipanggil oleh Allah nanti kita mendapatkan husnul khatimah. Bocoran sebelum saya tutup, paling banyak di surga orang Indonesia. Dari orang Indonesia paling banyak orang Jakarta. Paling banyak Jakarta Timur. Wah, Habib nyenengin kita aja. Bukan. Kalau ngaji itu nanti dikasih tahu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersurat dan yang tersurat itu Nabi Muhammad mengatakan dalam banyak hadisnya, paling banyak di surga itu umatku dibanding dengan umat Nabi-Nabi yang kalau dihitung-hitung ini yang tersirat paling banyak umat Islam di mana? Di Indonesia. Jangan kaget kalau nanti masuk surga bertemu dengan orang Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah terima semua yang kita persembahkan, dan mudah-mudahan anak-anak kita adalah generasi yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan. Banyak kurangnya dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal 'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.